Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya, ini langsung saja ke video keduanya ya teman-teman. Kenapa Shopee itu kemarin dikabarkan bangkrut? Dan apakah memang benar Shopee itu akan bangkrut? Wow, sepertinya nggak mungkin. Ya, jadi gini teman-teman. Shopee ya itu dulunya hanya bergerak di satu bidang, yaitu marketplace. Dan dengan konsistensinya ya, dengan promo-promonya ya, Shopee berhasil menjadi salah satu marketplace terbesar di Indonesia ya. Dan Shopee ini termasuk kategori apa ya, keren lah ya. Mereka berani mengeluarkan budget yang besar untuk melakukan endorsement, untuk menyewa influencer ya, seperti misalnya Shopee COD waktu itu dipromosikan oleh Bang Tukul Arwana. Dan bahkan yang sempat membuat kagum, Shopee pernah dipromosikan oleh Jackie Chan teman-teman. Itu harga red cardnya pasti sangat luar biasa. Nah gini, kemarin ada yang bertanya, apa ya, Mas, apakah Shopee itu bangkrut? Ya, jadi audiens channel YouTube ini beberapa juga adalah seorang dropshipper juga. Nah, saya akan menjelaskan Shopee ini usahanya itu apa aja sih ya. Yang pertama gini teman-teman, karena ini akan saling berhubungan ya. Yang pertama gini, Shopee dulu itu hanya marketplace ya. Lalu kemudian Shopee itu membuat inovasi baru, yaitu membuat Shopee Express ya. Jadi mereka berharap mendapatkan keuntungan double ya, keuntungan ganda. Belanjanya di Shopee, pengirimannya juga lewat ekspedisi Shopee. Nah, tapi gini teman-teman, faktanya mungkin ya teman-teman, untuk ekspedisi Shopee Express ini kurang diminati. Kenapa seperti itu? Karena yang membeli produk dari Shopee itu bukan hanya konsumen, melainkan para dropshipper. Karena apa? Karena resi Shopee Express itu resi otomatis, jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam resi marketplace lain. Bedanya dengan JNE, JNT, Si Cepat, Wahana, Pos, nah itu kan dia bisa diubah di ekspedisi lain. Kurirnya ya bisa dimasukkan di ekspedisi lain. Nah, dengan apa ya? Dengan adanya Shopee Express, Shopee justru apa ya? Kalau menurut saya itu mengeluarkan budget yang sangat-sangat besar. Kenapa? Karena untuk membangun sebuah ekspedisi di setiap kota itu sudah berapa miliar rupiah ya teman-teman. Ditambah lagi kalau misalnya ekspedisi kan juga ada sprinter ya, ada tukang paketnya ya teman-teman. Untuk jasa apa, sewa gedungnya, untuk beritanya, pokoknya banyak sekali budget yang dikeluarkan untuk membangun sebuah ekspedisi. Apalagi visi misinya kan di seluruh Indonesia ada Shopee Express. Nah kalau misalnya ekspedisinya nggak laku ya, yang terjadi adalah apa? Mereka akan melakukan subsidi silang ya, seperti yang kemarin dilakukan mungkin ya teman-teman, ada beberapa pengurangan karyawan. Nah terus ditambah lagi untuk vouchernya juga sudah dikurangi, seperti Shopee Coin ya, seperti voucher gratis ongkir itu sudah dikurangi. Itu untuk menutup atau untuk melakukan subsidi silang untuk penggajian karyawan di Shopee Express. Itu analisa yang pertama ya. Tapi emang untuk Shopee ini benar-benar apa ya, kalau misalnya banyak orang yang mengatakan gini, Shopee itu paling berani dalam hal bakar-bakaran uang, dan itu memang benar teman-teman. Salah satunya adalah di Shopee Food-nya ya. Saya itu mendapatkan banyak sekali voucher ya teman-teman, banyak sekali voucher Shopee Food ya, gratis 100%, gratis potongan Rp50.000. Pokoknya voucher Shopee Food ini luar biasa. Tapi sangat disayangkan di kota saya belum ada Shopee Food-nya ya. Yang ada Shopee Food-nya itu di daerah kota sebelah saya, di daerah Yogyakarta itu sudah ada Shopee Food-nya ya. Nah pokoknya itu beberapa teman saya yang bekerja sebagai seorang pengantar makanan Shopee Food, itu makanan 50.000 cuma bayar 3.000 rupiah. Itu kan bakar-bakaran uangnya kan bener-bener sangat luar biasa ya. Jadi Shopee membuat strategi pemasaran yang biasanya disebut dengan mengorbankan perak untuk mendapatkan emas ya. Mereka berharap promo dari sekian orang yang sudah pernah membeli produk lewat promo tersebut diharapkan akan menjadi konsumen loyal untuk Shopee. Seperti itu teman-teman ya.
Nah, terus gini, selain membuat Shopee Food ya, eh, dia juga membuat bank sendiri, yaitu Seabang teman-teman ya. Seabang adalah bank Shopee. Dan kalau misalnya kalian itu menabung di situ, itu bunganya itu juga besar ya. Atau bisa dibilang bagi hasilnya itu juga besar ya. Seabang itu banknya Shopee. Jadi untuk Shopee ini nggak fokus hanya di marketplace saja teman-teman. Yang mungkin itu yang membuat apa ya, kemarin agak goyah. Tapi memang segala hal itu tidak bisa disalahkan. Karena mungkin Shopee itu gini pemikirannya teman-teman ya. Ini kalau misalnya ilmu selang ya. Ini kalau saya hanya mempunyai satu selang, saya hanya mempunyai satu sumber pendapatan. Ini kalau misalnya suatu saat selangnya itu macet, ya udah, saya nggak bisa mendapatkan pendapatan. Nah, tapi kalau saya mempunyai beberapa sumber pendapatan, kalau satu macet saya masih bisa mendapatkan sumber pendapatan dari hal yang lainnya seperti itu. Mungkin itu yang dipikirkan oleh tim Shopee ya, karena saya sendiri pun juga seperti itu. Saya berpikir bagaimana caranya supaya saya itu bisa mendapatkan pendapatan lebih ya, bukan hanya dari satu lubang seperti itu teman-teman. Nah, tapi ya seperti itulah, Shopee itu mengorbankan perak untuk mendapatkan emas. Dia melakukan promo yang sangat ya nggak masuk akal menurut saya ya. Nah, tapi karena hal-hal tersebut mereka hanya menjadi subsidi silang akhirnya teman-teman. Ditambah lagi Shopee justru kalau misalnya untuk di Shopee itu ada Shopee game ya, kayak Shopee Tanam, Shopee Dadu, Shopee Bubble. Nah, itu pun kalau misalnya menurut saya ya, itu sebaiknya apa ya, nggak terlalu penting ya teman-teman ya. Karena apa? Karena itu justru akan menambah pekerjaan tim Shopee. Harusnya mereka lebih apa ya, menggunakan budget yang dikeluarkan untuk membuat Shopee game dan Shopee video itu bisa digunakan untuk dibuat voucher lah seperti itu. Itu justru lebih efisien ya. Tapi untuk Shopee video itu ada plusnya kalau menurut saya. Karena sebagai seorang pembuat konten juga, dan saya juga seorang dropshipper dan supplier juga, saya biasanya memanfaatkan video ya di Shopee untuk mempromosikan link afiliasi saya seperti itu. Itu masih keren lah. Tapi untuk Shopee game itu pun apa ya, koin yang didapatkan, bayangkan ya teman-teman. Kadang saya ditanya sama teman, punya tanaman nggak atau punya hewan? Ya saya punya tanaman. Tanamannya apa? Shopee tanam. Ya seperti itulah kurang lebih ya teman-teman. Ya bayangkan satu minggu hanya mendapatkan 200 poin, 200 rupiah teman-teman. Itu kan ya yang pertama membuang waktu, dan yang kedua kan juga tim IT-nya ya yang mengendalikan Shopee Games itu kan juga apa ya? Ya kalau menurut saya sih itu kurang efisien. Nah, kalau misalnya menurut saya ya, ini hanya menurut saya sekelas orang yang bukan siapa-siapa ya teman-teman. Kalau misalnya Shopee hanya fokus di marketplace ya, hanya fokus di marketplace, mungkin Shopee akan bertahan dan tetap menjadi brand marketplace nomor satu di Indonesia, bahkan di dunia. Karena seperti yang kita ketahui, semua dropshipper bermuara di Shopee ya. Ayolah Shopee kembali membuat voucher gratis ongkir, kembali membuat voucher cashback, membuat event ya. Pokoknya seperti itu sih. Tapi untuk apa namanya, seperti Shopee Food juga, itu juga bermanfaat ya teman-teman, bermanfaat. Sebenarnya semua yang dikeluarkan oleh Shopee itu tujuannya itu ingin ingin mengambil pasar lebih banyak, intinya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ingin melakukan hal seperti itu, jangan mengorbankan salah satu hal. Misalnya saya ingin membuat voucher Shopee Food, nah terus nanti Shopee yang gratis ongkir di marketplace-nya dihilangin. Nah, jangan seperti itu. Kalau misalnya ingin apa namanya, membuat program untuk Shopee Food, ya pakai anggaran dana lain mungkin. Karena apa? Karena kalau misalnya nanti Shopee Food-nya jalan, Shopee marketplace-nya bisa menurun teman-teman. Karena apa? Karena sekarang perang marketplace itu sangat luar biasa, apalagi dengan apa ya, dengan lahirnya marketplace yang bisa dibilang sudah mulai besar ya, seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, dan TikTok Shop ya. Pokoknya itu apa ya,
ya saingan yang berat sih. Kalau Shopee itu nggak fokus di marketplace-nya, ya ada kemungkinan Shopee akan tergeser dari urutan, ya dari urutan teman-teman. Karena untuk Tokopedia sendiri juga cashback-nya juga banyak, ongkirnya juga murah ya teman-teman. Nah maka dari itu semoga dengan adanya video ini, semoga ya harapan saya bisa diberikan oleh tim Shopee. Ya ini hanya sebatas keluh kesah saya sebagai seorang dropshipper ya teman-teman. Karena selain freelance, channel YouTube ini juga membahas mengenai dropshipper ya. Jadi tidak ada niatan untuk menjelek-menjelekan Shopee. Ini hanya sebatas keluh kesah ya teman-teman. Dan sampai sekarang ini pun saya masih menggunakan Shopee untuk tempat bermuara saya, untuk saya bisa berkoneksi dengan para supplier di seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri teman-teman. Saya pakainya Shopee sampai detik ini ya. Tapi kalau misalnya mungkin besok ada marketplace lain yang lebih murah ya saya akan berpindah. Karena kalau misalnya kita berbicara bisnis, kita bicara tentang realitas ya, kita realistis ya teman-teman. Jadi kalau ada yang lebih murah ya kita ambil yang lebih murah, seperti itu. Oke, untuk biaya Shopee semoga bisa kembali seperti dulu lah. Oke, semoga yang semoga yang disemogakan tersemogakan. Terima kasih, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, share video ini ke sosial media yang kalian miliki. 50.000 subscriber seperti janji saya, akan ada giveaway spesial. Terima kasih, see you next time.